Selamat siang Bapak dan Ibu guru yang hebat. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fatila Mendepa, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Hilir Serangkai, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara. Dengan fasilitator Ibu Yusni Gustina Apopianti, SPD, dan pengajar praktik Ibu Eka Asli Kurniawati Waruwu, SPD. Sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, jangan lupa di-subscribe ya video saya ini. Pendidikan guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan pemantik berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Dalam pembelajaran saya, terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal di sini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang ketiga, saya cenderung menyamakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang keempat, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka lesu. Dan kemudian saat saya menanyakan kepada anak-anak apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam. Yang kelima, yang menjadi fokus utama saya adalah suasana yang tertib, tenang, dan anak-anak memahami materi. Inilah suasana kelas sebelum saya memahami modul 1.1. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain. Pertama, merubah pemikiran bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Kedua, pembelajaran menjadi berpusat pada anak. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak, anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengonstruksikan pengetahuannya. Yang ketiga, saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Bagaimana seorang pamong, saya harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini, juga dapat merubah perilaku saya antara lain. Pertama,
Seorang guru dapat membuat pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswanya meningkat. Kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contohnya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik, juga harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi wawancara dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera akan saya lakukan antara lain: yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini, mengingat perkembangan iptek banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kepada kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif dari mereka. Keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. Kelima, tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Kita sebagai guru berperan sebagai pamong dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pengajaran dan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain, dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang saya dapat sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pertama, pendidikan adalah penuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademik saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada sang anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Ingat moto guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Merdeka.